Jungle. Jenis-jenis laporan terbagi menjadi 6, yaitu berdasarkan waktu pembuatan, berdasarkan bentuk, berdasarkan penyampaian, berdasarkan keamanan, berdasarkan isinya, dan berdasarkan lingkup materi. Pertama, berdasarkan waktu pembuatan. Ada laporan berkala atau periodik. Laporan ini merupakan laporan yang dibuat secara rutin atau periodik dalam jangka waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Contohnya yaitu laporan kehadiran pegawai setiap bulan. Lalu ada laporan insidental. Laporan ini merupakan kebalikan dari laporan berkala, yaitu laporan yang tidak disampaikan secara rutin. Laporan ini hanya disampaikan sekali-sekali pada peristiwa tertentu. Contohnya, laporan pelaksanaan acara penggalangan donasi untuk membantu korban bencana. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Ada laporan berbentuk surat. Laporan ini merupakan bentuk laporan tertulis dalam bentuk surat atau lembaran. Laporan berbentuk surat terdiri dari 1 hingga 4 lembar halaman. Laporan berbentuk surat dapat ditunjukkan kepada pihak lain di perusahaan. Yang kedua ada laporan berbentuk makalah atau mimeografi. Laporan ini merupakan contoh laporan tertulis yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik naskah pendek maupun panjang. 3. Laporan berbentuk memo. Laporan berbentuk memo biasanya memiliki isi yang singkat, padat, dan jelas. Laporan berbentuk memo biasanya digunakan untuk keperluan internal. Umumnya, memo digunakan antar pimpinan atau antar pimpinan dan sekretarisnya. 3. Berdasarkan penyampaian. Laporan lisan. Laporan lisan merupakan laporan yang disampaikan secara langsung atau tatap muka. Laporan lisan biasanya memicu adanya dialog langsung terkait seluk-beluk masalah yang dilaporkan, termasuk solusi pemecahan masalah yang dilaporkan tersebut. B. Laporan tertulis. Laporan ini merupakan laporan yang disampaikan melalui paparan tertulis. Laporan tertulis dapat berbentuk surat, memo, atau makalah. C. Laporan visual. Laporan ini merupakan laporan yang disampaikan melalui bantuan media peraga untuk menangkap. Maksudnya diperlukan bantuan panca indera seperti indera penglihatan. Contohnya, laporan yang disampaikan dalam bentuk media presentasi atau PowerPoint. Contoh lainnya juga laporan hasil kerja pegawai selama setahun yang disampaikan dalam rapat tahunan perusahaan. 4. Berdasarkan keamanan. A. Laporan biasa. Laporan ini isinya bersifat biasa dan tidak rahasia. Jika laporan ini terbaca oleh orang lain, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang signifikan. B. Laporan rahasia atau penting. Laporan ini adalah laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu yang dituju saja yang boleh mengetahuinya. C. Laporan sangat rahasia. Laporan ini merupakan laporan yang isinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain yang tidak memiliki kuasa. Laporan ini, jika tersebar luas, hal tersebut dapat membahayakan keamanan perusahaan. 5. Berdasarkan isinya. A. Laporan informatif. Laporan ini merupakan laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Biasanya berisikan data faktual dan aktual atau belum lama terjadi. B. Laporan rekomendasi. Laporan ini adalah laporan yang berisikan penilaian sekilas atas sesuatu tanpa menyertakan pembahasan lebih lanjut. Contohnya, surat rekomendasi pegawai dari atasannya. C. Laporan analisis.
Contoh laporan ini adalah laporan yang berisikan hasil analisis secara mendalam tentang suatu masalah yang terjadi di perusahaan. Biasanya telah melalui proses panjang dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Contohnya, laporan analisis keuangan perusahaan. D. Laporan kelayakan. Laporan kelayakan merupakan laporan yang berisi tentang hasil studi kelayakan atas suatu proyek yang memengaruhi langkah perusahaan terkait proyek tersebut. Contohnya, laporan studi kelayakan proyek pembangunan jalan. E. Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban berisi hasil pertanggungjawaban seseorang atau kelompok kepada pihak yang memberikan tugas tersebut. Hasil laporan pertanggungjawaban menunjukkan apakah tugas dan pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik atau tidak. Contohnya, laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Sekian penjelasan dari jenis-jenis laporan. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan di-subscribe ya.